Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita bicara tentang mu'alaf, nah, karena di sini saya aktif di lembaga mu'alaf, nah, teman-teman mungkin belum tahu saja bahwa bukan hanya mulus saja perjalanan kita untuk mengurusi para mu'alaf itu, tapi banyak sekali rintangan yang kita hadapi. Dan beberapa kali juga kita berhadapan langsung di masyarakat. Nah, ini adalah resiko kita ya bersama teman-teman semuanya. Karena memang ketika kita membantu para mu'alaf, maka yang paling utama permasalahannya adalah tentang keluarga ya. Nah, tapi teman-teman semuanya, apa sih yang harus kita perhatikan ketika mereka itu butuh bantuan adalah support kita. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya aktif di lembaga Saudara Seiman yang insya Allah membantu teman-teman di luar sana, khususnya para mu'alaf. Pertama itu pelayanan syahadatnya, yang kedua kita akan membantu proses di mana pembelajarannya. Jadi mereka itu bukan hanya dibiarkan saja ketika mereka sudah syahadat ya langsung hilang, enggak. Tapi kita masukkan ke dalam grup ini akan membahas tentang kajian-kajian dan juga kita akan arahkan ikut pengajian khusus mu'alaf yang diadakan Saudara Seiman. Hari ini saya mau cerita sedikit nih. Kalau kemarin lah tentang ceritanya saya masuk Islam, nah saya juga akan menceritakan pengalaman ketika saya mengurusi para mu'alaf. Nah, mengurusi para mu'alaf ini bukan suatu hal yang mudah ya teman-teman semuanya, tapi ribet sekali. Kenapa? Karena memang banyak permasalahan yang kita tidak duga-duga di lapangan. Nah, untungnya saya dibantu salah satu koordinator yang insya Allah sering juga masuk channel Saudara Seiman. Nah, jadi kita punya channel ya teman-teman semuanya, channel lembaga yaitu Cerita Saudara Seiman. Nah, teman-teman bisa lihat di bawah ini, teman-teman bisa lihat ini adalah channel Cerita Saudara Seiman yang kita rintis saat ini. Dan mohon supportnya teman-teman semua. Di situ di Cerita Saudara Seiman kita ada tulis link deskripsinya. Nah, yang dimana deskripsi itu ada namanya Linktree. Nah, Linktree ini teman-teman bisa buka. Kalau yang teman-teman bingung ya mungkin bisa cari referensi ya di YouTube. Bahkan bisa juga tanya adminnya ya. Di situ ada nomor admin juga. Nah, di situ ada pembangunan pondok Saudara Seiman yaitu khusus untuk menampung para mu'alaf yang ingin belajar. Dan kita juga punya program di mana program itu ialah fokus untuk menyebarkan proses pelayanan terbaik untuk para mu'alaf. Jadi ketika mereka masuk Islam itu apa yang harus kita lakukan? Misalkan mereka itu pengen masuk Islam, nah jadi syaratnya jangan terlalu ribet. Yang penting jelas ada identitas diri. Dan kita juga harus urus mereka sampai menemukan identitas, sampai mendapatkan identitas yang baru. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Saya pernah punya kisah menangani salah satu mu'alaf. Ini kisah nyata ya teman-teman. Ini bermula tahun 2002. Baru berarti ya teman-teman semuanya. Tahun 2002 saya pernah menangani kasus mu'alaf yang dimana dia masuk Islam tanpa diketahui orang tuanya. Ya sama persis lah seperti saya yang dahulu ketika pertama kali masuk Islam. Waktu itu ada cewek dan cewek ini sudah tamat ya, sudah selesai kuliah dan sudah bekerja juga teman-teman semuanya. Sudah bekerja, terus beliau mungkin ya karena pergaulan di situ memang teman-temannya atau circle lingkungannya itu memang Muslim. Dan tentunya yang saya terkejut juga ternyata beliau ini kuliah di tempatnya kampusnya Muslim di salah satu kota Pontianak. Dan alhamdulillah mungkin ya karena memang pergaulan di situ juga diwajibkan menggunakan hijab. Memang diperbolehkan juga untuk non-muslim asalkan sesuai dengan aturan kampus. Ya alhamdulillah beliau mengikuti ya kan, memang wajib mengikuti. Dan terus ketika udah selesai kuliah dan beliau juga sudah mendapatkan pekerjaan dan pekerjaan itu sesuai dengan background pendidikannya dan alhamdulillah tidak tahu kenapa, mungkin karena tadi pergaulan circle-nya teman-temannya muslim semua, akhirnya tertarik untuk memeluk agama Islam. Dan waktu itu saya langsung ya mengurusnya. Dan waktu itu saya di chat wanita yang ingin bersyahadat nih tadi, beliau mengatakan bahwa ingin memeluk agama Islam. Dan
Saya ya pasti senang lah karena mendapatkan saudari baru ya teman-teman semuanya. Dan akhirnya saya undang ke masjid. Kita coba tanya-tanya, interview sedikit-sedikit lah. Apa sih yang membuat dia tertarik masuk Islam dan sampai akhirnya memutuskan masuk agama Islam. Dan ternyata memang betul adanya. Beliau tertarik karena memang lingkungannya Muslim dan ternyata mempunyai teman yang baik-baik, yaitu taat ibadah. Teman-temannya juga baik dalam akhlaknya. Nah, jadi dia tertarik. Oh, ternyata Islam itu tidak seperti yang ia bayangkan gitu. Tidak seperti orang tuanya sampaikan ke dia. Ternyata Islam ini agama yang sangat toleransi salah satunya, dan yang paling penting adalah mengayomi dari akhlak temannya, dari cara berkomunikasi. Nah, mungkin ya enak, akhirnya timbullah keinginan untuk memeluk agama Islam. Dan sampailah akhirnya dia memantapkan diri untuk memeluk agama Islam. Waktu itu saya tanya ke beliau, kakak masuk Islam ini diketahui orang tua atau tidak? Tidak. Nah, jadi ketika beliau mengatakan tidak, saya langsung terus menggali nih. Takutnya ya karena faktor lain kan. Dan saya tanya kembali, apakah kakak ini masuk agama Islam ada paksaan dari kelompok tertentu atau dari seseorang? Tidak, ini dari saya sendiri, memang keinginan saya sendiri. Dan saya betul-betul meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar bagi saya. Saya sangat yakin waktu itu memang betul-betul saya melihat kesungguhannya gitu. Beberapa kali kita panggil ya beliau datang. Dan sampailah pada akhirnya kita atur jadwal. Biasanya kita menyampaikan ketika seseorang itu masuk agama Islam tapi tidak diketahui orang tuanya, kita menyampaikan bahwa ini wajib disampaikan kepada orang tuanya minimal 3 hari setelah mengucapkan kalimat syahadat. Dan itu harus berani. Jadi beliau siap ternyata. Dan beliau mengatakan bahwa saya menerima apapun konsekuensinya. Yang pasti saya udah syahadat dulu. Nah, ini kan luar biasa ya teman-teman. Artinya dia benar-benar yakin dan paham betul bahwa masuk Islam ini adalah salah satu pilihan yang tepat. Waktu itu teman-teman, sebelumnya kenapa saya yakin mengurus beliau ini untuk masuk Islam? Karena pertama sudah dewasa salah satunya, dan kedua sudah bekerja, tidak berkuliah lagi. Artinya sudah bisa membawa diri lah, bisa mengontrol dirinya sendiri. Artinya ketika ada masalah, udah bisa diselesaikan lah, udah siap menyelesaikannya. Dan akhirnya beliau balik ke tempat asal, balik ke daerah Sanggau. Ada juga jawaban yang meyakinkan saya bahwa beliau ini betul-betul siap menerima risikonya. Kenapa? Ternyata beliau ini memiliki orang tua kandung yang sudah masuk agama Islam. Tapi kondisinya beliau ini diangkat salah satu orang tua yang dimana diangkat dari kecil ya. Mungkin ya masih bayi gitu. Dan menurut saya berarti ini ada tempat berlindung gitu. Berarti menurut saya ada tempat berlindung untuk beliaunya. Dan saya menyarankan kepada beliau untuk segera menghubungi orang tua kandung. Jadi kalau seandainya orang tua angkatnya tidak terima, otomatis orang tua kandungnya siap menerima gitu, siap melindungi. Karena memang ini keputusan dari anaknya ini tadi. Dan sampailah akhirnya dia sudah resmi memeluk agama Islam. Saya juga sudah menyampaikan berkaitan dengan resiko, dan kalau ada apa-apa ya hubungi kita gitu. Dan sampailah akhirnya beliau balik ke daerah, waktu itu daerahnya di Sanggau lah. Kalau balik ke daerah, yaitu dari Pontianak ke Sanggau. Dan sampailah pada akhirnya 1 minggu masih normal. Kita masih komunikasi, dalam artian kita terus mengabari, jangan sampai tidak dikasih tahu ke orang tua, harus secepatnya. Dan timbullah, waktu itu orang tua kandungnya sudah disampaikan, dan waktu itu momen dimana dia menyampaikan identitasnya kepada orang tua angkat yang sudah merawatnya dari kecil. Dan ini orang tua yang berada ya teman-teman semuanya. Jadi memang betul-betul bukan orang yang jadi orang tua angkat ini orang tua yang berada. Dan dia merupakan anak satu-satunya, dan sampailah akhirnya momen dimana dia menyampaikan bahwa identitasnya sudah menjadi seorang muslim. Dan itu marah besar orang tuanya. Dan kenapa saya tahu? Karena saya waktu itu adalah orang yang dihubungi. Dan saya siap bertanggung jawab waktu itu. Siap bertanggung jawab untuk menyelamatkan ketika ada apa-apa yang terjadi. Dan waktu itu, beliau menyampaikan bahwa saya sudah menyampaikan identitas saya sudah menjadi seorang muslim. Dan saya kena marah, dan saya dipojokin, dan saya dikucilkan. Dan yang paling
yang buat saya miris adalah ketika beliau mengatakan bahwa beliau didatangin tokoh agama. Dan saya tidak menyebutkan agamanya ya. Dan tokoh agama itu datang, menceramahi, bahkan ibaratkan katanya melaksanakan spiritual untuk pengusiran setan dan sebagainya lah. Dan beliau waktu itu benar-benar masih mempertahankan agama ini. Luar biasa. Dan malam itu memang saya teleponan sama beliau ya intens sekali karena memang permasalahan ya, nggak bisa diwakilkan. Terus saya bilang, udah pergi ke tempat tim kita, Kota Sanggau waktu itu, pergi ke sana untuk minimal untuk menyelamatkan diri dulu. Nanti insya Allah dari tim kita bakalan nyamperin orang tua, menjelaskan yang terjadi. Artinya kita coba bantu mediasinya. Dan memang waktu itu ya memang ya karena anak cewek juga salah satunya, pastilah beliau ya karena anak cewek mentalnya tidak kuat. Akhirnya waktu itu saya sempat bilang ke beliau, apapun yang terjadi jangan sampai ubah agamamu karena itu keyakinanmu saat ini. Nah, kecuali kamu tidak yakin ya kamu ya bebas aja mau pindah kemanapun. Karena ini keyakinanmu ya pertahankan gitu. Karena insya Allah jaminanmu udah pasti surga. Karena kamu mempertahankan akidahmu, yaitu mempertahankan agamanya Allah. Dan sampailah akhirnya di mana beliau mengatakan bahwa saya dan keluarga besok mau ke Pontianak, mau datang ke tempat abang katanya. Berarti datang ke tempat saya dong, dan saya harus siap waktu itu. Saya harus siap mental dan siap fisik, serta saya siap untuk menjelaskan tentunya dengan teman-teman yang udah expert di bidangnya, yaitu bidang agama ya. Saya hanya mediasi saja. Ketika sampai di Pontianak waktu itu, beliau langsung mengatakan bahwa katanya orang tua saya dan keluarga mau datang ramai-ramai ke sana. Nanti kalau seandainya mereka berbuat onar atau apa, mohon dimaafkan. Ya, saya bilang ya enggak apa-apa. Memang resikonya juga. Saya harus berusaha menjelaskan sebaik-baiknya agar mereka yakin bahwa ini pilihan kamu, saya bilang. Dan waktu itu saya menunggu, datanglah satu orang yang mengatakan bahwa perwakilan dari keluarganya. Dan perwakilan itu datang menghadap saya dan bilang ke saya bahwa tadinya mau semua keluarga datang untuk inilah, minta penjelasan lah. Jadi saya berinisiatif mengajukan diri mewakili keluarga baik-baik untuk mempertanyakan alasan dari adik kami. Nah, ini abang sepupunya ya. Adik kami masuk agama Islam. Apakah ada paksaan dari seseorang atau kelompok tertentu yang akhirnya membuat dia masuk agama Islam? Karena setahu saya keluarga kami termasuk yang kuat di agamanya gitu. Dan akhirnya saya bilang, tidak ada. Waktu itu beliau datang dengan beberapa temannya, dan itu cewek semua. Tidak ada cowok satupun, saya bilang. Dan kalau masalah masuk Islam, Allahualam saya tidak tahu, bisa tanyakan langsung ke adiknya. Tapi setahu saya, bisa jadi circle yang ada, yaitu lingkungan muslim, apalagi kuliah di tempat yang muslim, menggunakan atribut muslim juga, ya mungkin merasa nyaman dengan hal itu, akhirnya tertarik untuk memeluk agama Islam. Saya hanya menyampaikan sebatas apa yang disampaikan adiknya waktu itu. Dan abangnya waktu itu bilang, abang sepupunya bilang, wah kalau gini kan enak katanya. Kalau gini kan enak, saya juga enak menyampaikan ke keluarga. Jadi nanti saya akan tanyakan kembali ke adik kami apakah betul-betul ingin masuk agama Islam. Karena ini agama tidak main-main. Betul, saya bilang, agama ini tidak main-main. Jadi saya juga berpesan waktu itu kepada abang sepupunya. Jadi seseorang yang udah yakin dengan Islam, tetapi ternyata ada tekanan keluarga segala macam, bisa jadi dia berpura-pura untuk kembali, ternyata dia masih Islam. Nah, bang sepupunya pun mengatakan, ya benar, karena memang tidak bisa dipaksakan juga kalau seandainya beliau udah yakin dengan Islam, tapi kami suruh kembali ke agama sebelumnya. Nah, jadi saya merasa mediasi waktu itu berjalan dengan baik, dan saya juga waktu itu ditemani salah satu ustadz ya. Tapi karena memang tidak berdebat tentang agama, ya jadi ya kami hanya sebatas mediasi. Dan sampailah akhirnya saya di-chat sama wanita ini yang masuk agama Islam ini, mengatakan bahwa untuk saat ini saya memilih agama orang tua saya. Wah, itu sedih banget pokoknya. Kenapa? Karena memang kita udah berusaha semaksimal mungkin menurunkan tim untuk menjaga dia tetap Islam. Karena memang keyakinan dia kan. Kalau nggak yakin ya kita nggak juga ikut campur gitu. Dan ya saya mengatakan kalau emang ini keputusannya dan kamu yakin, ya udah, kita mau bisa apa gitu. Kita hanya bisa menolong ketika kamu yakin dengan agamamu. Dan waktu itu benar-benar datang lagi di hari berikutnya
abang sepupunya tadi bawa surat ya. Tapi kita udah janjian sebelumnya kalau dia mau datang, bawa surat dan hadiah yang kita berikan waktu itu. Hadiah yang kita berikan. Jadi teman-teman semuanya, kita selalu memberikan hadiah kepada mu'alaf yang baru bersyahadat. Dan waktu itu dikembalikan hadiahnya surat. Surat ini kembali ke agama sebelum juga ada, dan itu materai. Bahkan saya membaca ya sedih ya, pilu ya, bahwa ternyata beliau minta maaf atas kekanak-kanakannya, belum dewasa dalam memilih agama. Jadi seolah-olah seperti main-main, dan saya minta maaf, saya juga masih meyakini agama sebelumnya, dan itu tanda tangan materai. Abang sepupunya juga menyampaikan bahwa beliau ini anak satu-satunya yang akan mewarisi harta dari orang tuanya. Allah punya rencana lain pastinya, dan saya sudah berusaha, dan saya juga minta maaf ke Allah. Ya Allah, maafkan hambamu karena belum bisa mempertahankan saudara kami untuk tetap satu akidah untuk menjalankan agamamu ya Allah. Dan sedih, pasti sedih karena kehilangan saudari baru yang pastinya, dan kita juga bisa pasrah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Dan ya untuk kelanjutannya ya saya Allahu alam, saya tidak tahu, saya juga tidak akan mencari tahu lagi karena memang ini betul-betul sudah clear ya masalahnya. Jadi saya juga tidak sopan kalau saya mencari-cari tahu kalau orang yang kembali kepada agama sebelumnya. Begitu ya teman-teman semuanya. Ya, berikan tanggapan teman-teman semuanya. Solusi apa sih yang harus kita lakukan untuk lembaga kita ini, khususnya lembaga mu'alaf di saudara seiman. Oke teman-teman semuanya, akhir kata, jangan lupa like, comment, and share kebaikan ini. Ya, saya bebaskan teman-teman untuk potong video saya, tapi dengan catatan pastikan video ini tidak terpotong yang membuat hal-hal dampak negatif, tapi bisa mengajak orang pada kebaikan, karena ini bisa menjadi amal jariah kita bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.